Perkenalkan, nama saya Azara Nabila Dianti dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian laporan keuangan dari perusahaan dagang. Nah, untuk laporan keuangan yang pertama yaitu ada income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk cara pengisiannya itu, untuk datanya bisa kita ambil dari worksheet atau neraca lajur di bagian income statement. Nah, untuk net sales yaitu untuk di kolom pertamanya yaitu sales ditambah freight collected, ditambah late fee collected, dan dikurangi sales discount. Nah, untuk hasilnya itu kita simpan di kolom kedua. Nah, yang selanjutnya itu ada COGS atau cost of goods sold. Nah, untuk di kolom pertamanya yaitu ada cost of goods sold ditambah freight paid dikurangi purchase discount. Nah, untuk hasilnya juga bisa kita simpan di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada gross profit. Nah, gross profit ini merupakan hasil dari selisih antara net sales dikurangi cost of goods sold. Nah, untuk hasilnya bisa kita simpan di kolom ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu ada operating profit. Nah, operating profit ini merupakan beban-beban yang ada. Nah, untuk di kolom pertamanya yaitu ada advertising expense, ada in-store promotion expense, ada insurance, ada utility expense, ada wages and salaries, ada telepon expense, ada supply expense, ada rent expense, dan sebagainya. Nah, untuk totalnya itu atau amount-nya itu bisa kita simpan langsung saja di kolom ketiga. Dan jangan lupa beri tanda kurung tutup. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada untuk selanjutnya itu ada other income. Nah, untuk selanjutnya itu ada other income atau expense. Nah, other income atau expense ini untuk hasilnya itu kita ambil dari gross profit diselisihkan dengan operating profit. Nah, diselisihkan dengan dikurangi operating profit, dan hasilnya kita juga bisa simpan di kolom ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu ada other expense. Nah, other expense ini untuk di kolom pertamanya itu ada yang selanjutnya itu ada other income. Nah, other income ini untuk di kolom pertamanya itu ada interest income dan dividend income. Nah, untuk amount-nya atau hasilnya itu bisa kita simpan di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada other expense. Nah, other expense ini untuk di kolom pertamanya yaitu ada gain loss sales vehicle, ada interest expense, dan ada bank service charge. Nah, hasilnya itu atau amount-nya itu bisa kita simpan di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada total other income atau expense. Nah, ini juga merupakan hasil selisih dari total other income dikurangi other expense. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita simpan di kolom ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu ada earning before tax. Nah, earning before tax ini merupakan penjumlahan dari ada penjumlahan dari other income dan expense ditambah total other income atau expense. Nah, hasilnya itu bisa kita simpan di kolom ketiga.
di bagian earning before tax. Nah, untuk selanjutnya itu ada income tax expense. Nah, income tax expense ini datanya sudah ada di worksheet atau neraca lajur. Jadi tinggal kita pindahkan saja dan disimpan di bagian kolom ketiga. Dan jangan lupa kasih tanda kurung tutup. Nah, untuk selanjutnya itu ada earning after tax. Nah, earning after tax ini merupakan hasil perselisihan dari earning before tax dikurangi dengan income tax expense. Nah, untuk hasilnya juga bisa kita simpan di kolom ketiga. Untuk laporan keuangan yang kedua yaitu ada statement of change equity atau bisa kita sebut juga dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk cara pengisiannya yaitu untuk yang pertama ada modal awal. Nah, modal awal ini untuk di bagian kolom keduanya itu kan ada namanya common stock. Nah, common stock ini untuk datanya bisa kita ambil dari neraca lajur atau worksheet. Nah, kita pindahkan datanya yang dari total jumlahnya itu yang dari neraca lajur ke statement ke statement of change equity di kolom common stock. Nah, yang kedua untuk selanjutnya itu ada di kolom ketiganya itu ada retained earning. Nah, itu juga sama seperti common stock yaitu kita tinggal pindahkan saja hasilnya dari neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk di kolom keempatnya yaitu ada total. Nah, totalnya ini tinggal kita tambahkan saja dari common stock ditambah retained earning dan kita simpan di kolom total. Nah, untuk selanjutnya itu ada net income. Nah, net income ini hasilnya itu kita bisa ambil dari income statement atau laporan perubahan modal dari bagian earning after tax. Nah, yang itu tuh kita pindahkan untuk jumlahnya yang dari income statement itu di bagian earning after tax ini tuh bisa kita pindahkan ke kolom net income di bagian retained earning dan di bagian total. Nah, yang selanjutnya itu ada dividen. Nah, dikarenakan dividen ini 0 ya, jadi kita lanjutkan saja ke bagian modal akhir. Nah, dikarenakan di bagian kolom common stock ini tidak ada perubahannya, jadi kita tinggal pindahkan saja hasilnya itu ke bagian dari ke bagian modal akhir. Nah, untuk selanjutnya itu ada di kolom selanjutnya ada retained earning. Nah, dikarenakan ada modal awal ditambah dengan net income hasilnya juga kita simpan di bagian modal akhir. Nah, untuk total ditambah dengan net income kita simpan totalnya hasilnya di modal akhir. Nah, untuk laporan keuangan yang ketiga yaitu ada balance sheet atau laporan neraca. Nah, laporan neraca ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, untuk cara pengisiannya juga sama seperti income statement, datanya bisa kita ambil dari neraca lajur ataupun bisa disebut juga dengan worksheet. Nah, untuk yang pertama yaitu ada aset atau harta. Untuk di kelompok pertama yaitu ada current asset. Nah, di current asset ini untuk di kolom pertamanya itu berisikan dengan cash in bank, petty cash, allowance, terus ada merchandise inventory, office supplies, dan sebagainya. Nah, untuk amount-nya itu atau totalnya itu bisa kita simpan di kolom kedua. Nah, untuk yang
selanjutnya itu ada non-current asset. Nah, non-current asset ini di bagian kolom pertamanya berisikan dengan stock investment, akumulasi building, vehicle at cost, dan sebagainya. Nah, untuk amonnya juga bisa kita simpan di bagian kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada total asset. Nah, total asset ini merupakan hasil dari amount current asset ditambah dengan amount non-current asset. Dan untuk hasilnya bisa kita simpan di kolom ketiga. Nah, untuk selanjutnya itu ada kelompok liabilities dan equities, atau bisa kita sebut juga dengan utang dan modal. Nah, untuk di kolom current liabilities, yaitu untuk pertamanya yaitu ada credit card, account payable, ada accrued expense, dan sebagainya. Dan untuk amount-nya juga bisa kita simpan di kolom kedua. Di kolom kedua. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada long term debt. Nah, berisikan dengan Bank Mandiri Loan. Nah, untuk hasilnya bisa kita simpan di kolom ketiga, di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada equities. Nah, equities ini atau bisa disebut juga dengan modal. Nah, berisikan dengan common stocks dan retained earning. Nah, yang ini datanya bisa kita ambil dari tadi statement of change equity. Nah, untuk amount-nya juga kita simpan di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya itu ada total liabilities dan equities. Nah, itu tuh merupakan hasil dari amount current liabilities, amount long term debt, dan ditambah dengan amount amount equities, dan hasilnya bisa kita simpan di kolom ketiga. Nah, untuk laporan keuangan yang keempat yaitu ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk statement of cash flow ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada di sini tertulis ada operating activities, ada investing activities, dan ada financing activities. Nah, di bagian operating activities ini berisikan ada arus kas masuk dari kegiatan operasi. Nah, arus kas masuk dari kegiatan operasi ini berisikan ada penerimaan piutang dagang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga. Nah, untuk bagian penerimaan piutang dagang dan penjualan tunai ini datanya bisa kita ambil dari cash receipt journal, atau bisa disebut juga dengan kas penerimaan, jurnal kas penerimaan. Nah, kita simpan totalnya di bagian kolom pertama. Nah, untuk bagian pendapatan bunga ini datanya bisa kita ambil dari AJP atau jurnal penyesuaian. Nah, untuk totalnya bisa kita simpan di kolom kedua. Untuk selanjutnya itu ada arus kas keluar dari kegiatan operasi. Nah, untuk isinya itu ada pembayaran utang dagang, pembayaran denda, pembayaran utang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian data kas kecil. Nah, untuk bagian pembayaran utang dagang dan yang lain-lainnya itu datanya bisa kita ambil dari cash payment journal, atau bisa disebut juga dengan cash jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk totalnya atau hasilnya nominalnya bisa kita simpan di kolom pertama. Untuk amount-nya bisa kita simpan di bagian kolom kedua.
Nah, untuk selanjutnya itu ada arus kas bersih dari kegiatan operasi. Nah, untuk bagian arus kas bersih dari kegiatan operasi ini merupakan selisih antara total dari arus kas masuk dan total dari arus kas keluar. Untuk hasilnya kita simpan di bagian kolom kedua. Yang selanjutnya itu ada investment activities. Nah, yang berisikan dengan arus kas masuk dari kegiatan investasi. Yang isinya itu ada penjualan aktiva tetap. Nah, untuk penjualan aktiva tetap ini datanya bisa kita ambil dari kas penerimaan jurnal atau cash receipt jurnal. Nah, kita simpan nominalnya di bagian kolom pertama. Untuk selanjutnya itu ada arus kas keluar dari kegiatan investasi. Nah, kita kosongkan saja. Yang selanjutnya itu ada arus kas bersih dari kegiatan investasi. Nah, arus kas bersih dari kegiatan investasi ini untuk nominalnya kita pindahkan saja yang dari arus kas dari penjualan aktiva tetap kita pindahkan saja ke sini di bagian arus kas bersih dari kegiatan investasi, kita simpan nominalnya di kolom kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada financing activities. Nah, untuk financing activities ini berisikan sama seperti yang lainnya, yaitu ada arus kas masuk dari kegiatan pendanaan. Nah, arus kas masuk pendanaan ini kita kosongkan saja. Yang selanjutnya itu ada arus kas keluar dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk arus kas keluar dari pendanaan yaitu ada pembayaran kartu kredit dan pembayaran utang Bank Mandiri. Nah, untuk datanya bisa kita ambil dari cash payment journal. Nah, untuk nominalnya bisa kita simpan di kolom yang pertama di sini. Dan untuk selanjutnya itu ada arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Nah, ini untuk arus kas bersih merupakan hasil dari pembayaran kartu kredit ditambah pembayaran utang Bank Mandiri, dan hasilnya kita simpan di bagian kolom kedua. Nah, untuk di sini yaitu ada kenaikan atau penurunan kas. Nah, ini tuh hasilnya untuk kas dan equivalent kas tanggal 30 November 2023. Untuk datanya bisa kita ambil dari neraca saldo di bulan November. Dan untuk yang 31 Desember, datanya bisa kita ambil dari neraca saldo di tanggal 31 Desember. Nah, untuk hasil kas ini untuk kenaikan kas dan penurunan kas ini hasil dari selisih antara kas tanggal 31 Desember dikurangi kas 30 November 2023. Nah, untuk laporan keuangan selanjutnya, yang keenam yaitu ada closing journal atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk closing journal ini, datanya bisa kita ambil dari neraca lajur atau worksheet. Nah, di bagian income summary yang berisikan akun-akun pendapatan dan beban. Nah, contoh dari akun-akun pendapatannya yaitu ada sales, ada freight collected, ada purchase discount, ada interest income, dan ada dividend income. Nah, untuk akun pendapatan ini kan saldonya berada di kredit. Nah, jadi jika kita akan pindahkan ke closing journal atau jurnal penutup, maka kita pindahkan menjadi di kolom debit.
Nah, untuk selanjutnya itu ada income summary. Nah, income summary ini merupakan total keseluruhan dari akun pendapatan tersebut. Nah, kita simpan di bagian kolom kredit. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu juga ada income summary. Income summary yang selanjutnya ini untuk total akun-akun beban, total untuk akun-akun beban. Nah, kita simpan di bagian kolom debit. Nah, untuk beban-beban yaitu contohnya yaitu ada sales discount, ada cost of goods sold, ada freight collect, ada freight paid, ada wages and salaries, ada in-store promotion, expense, ada utility expense, dan sebagainya. Nah, dikarenakan saldo normalnya itu di kredit, maka jika kita akan pindahkan ke closing journal atau jurnal penutup, maka saldonya kita simpan di bagian debit. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada income summary dan retained earning. Nah, untuk income summary dan retained earning ini kita ambil dari sama seperti data yang lainnya, yaitu kita ambil dari neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk income summary-nya kita simpan di debit dan retained earning-nya kita simpan di kredit. Dan setelah itu kita total atau amount-nya harus sama di bagian sisi kanan dan sisi kirinya itu harus sama. Nah, untuk laporan keuangan yang terakhir yaitu ada closing balance atau saldo akhir. Nah, saldo akhir ini merupakan saldo akun pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk saldo akhir atau closing balance ini datanya bisa juga kita ambil dari worksheet atau neraca lajur. Nah, untuk closing balance ini kita tinggal pindahkan saja yang ada di worksheet ke dalam format yang sudah disediakan ke dalam closing balance ini. Dan untuk contoh-contoh akun yang kita pindahkan ke dalam saldo akhir yaitu ada dari akun harta, akun utang dan modal. Yang contohnya yaitu ada cash in bank, petty cash, allowance for the pool debt, ada PPN income, ada stock investment, ada prepaid rent, ada prepaid insurance, ada account receivable dan sebagainya. Dan untuk sisi debit dan sisi kredit atau sisi kanan dan sisi kirinya hasilnya harus sama dan harus sama ataupun balance. Sekian tutorial cara pengisian laporan keuangan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.